Kecamatan Kabandungan, CGP Angkatan 11. Dan sebelah saya, Nama saya Ramadan Nugraha dari SD Negeri Datar Jambu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Dan di sebelah kiri saya, Nama saya Rizkia Wedunisa dari SD Negeri Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 11. Kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah Bapak, baik-baik saja. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya. Oh iya Pak, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau kebetulan menelpon saya, katanya beliau mau curhat mengenai permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bapak, saya dengan senang hati karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Sebelum mulai coaching ya, kita diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Pak, bagaimana Pak? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Pak. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh siap Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, dimulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot Pak. Wah, bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini semakin meningkat Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh begitu. Nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Pak. Baik Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat ya Bu, good luck. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Bu Ren. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, tadi Ibu WA saya mau ngajak ngobrol katanya. Iya Bu. Baik, kita ngobrol gak terlalu lama ya Bu Riri ya, sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Riri, apa yang mau Bu Riri bicarakan sama saya? Gini ya Bu ya, aku tuh di kelas 1 tuh terdapat satu murid ya Bu, yang dia tuh dimana kelihatannya dia punya potensi karena dari mengenal huruf, dia udah mengenal huruf A sampai Z. Terus ketika berhitung dia sudah bisa, membaca suku kata dia sudah bisa, tetapi dia lambat dalam menulisnya Bu. Itu yang menjadi permasalahan di saya itu Bu. Oh, jadi Bu Riri saat ini menghadapi kesulitan tentang seorang murid yang lambat dalam menulis gitu ya Bu Riri ya? Iya, seperti itu. Oke, Bu Riri
dengan mengobrol ini saya pengen dapat pencerahan Bu. Mudah-mudahan dengan saya meluapkan keluh kesah saya terhadap Ibu, saya bisa punya ide nih Bu untuk bisa mengatasi peserta didik yang bermasalah seperti itu. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan oleh Bu Riri supaya murid-murid Bu Riri itu bisa memahami atau bisa lebih cepat dalam menulisnya, lebih meningkat gitu. Oke. Mungkin untuk awalnya saya berencana untuk melakukan pendekatan dulu nih terhadap anak tersebut, menanyakan penyebab kenapa dia lambat dan menulis, dan dan memberikan bantuan apakah dengan bantuan dari saya dia bisa mengatasi fokus belajarnya menjadi lebih baik lagi. Orang salah. Menarik sekali Bu Riri, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi nggak apa yang membuat Bu Riri yakin bahwa dia itu terlambat? Apakah ada tanda-tanda tertentu misalnya saat dia menulis? Apakah terlihat kesulitan dengan mengenal huruf tertentu atau mungkin dengan urutan kata misalnya? Oke. Untuk setiap kali saya kasih tugas menulis, dia tuh selalu lambat Bu mengerjakan selesainya. Bahkan dibandingkan dengan teman-temannya yang belum mengenal huruf saja, dia lebih kalah Bu. Pernah suatu hari ketika saya memberikan tugas menulis, dan pada waktu jam pulang dia masih belum selesai menulisnya Bu. Bayangkan, teman-temannya saja yang belum bisa mengenal huruf dia sudah selesai, tapi dia sendiri udah waktunya pulang dia belum selesai menulis. Bahkan saat itu dia bilang ke saya, "Ibu, saya belum selesai menulis." Terus kenapa kamu nggak selesaikan nulisnya dulu? Saya masih banyak Bu nulisnya, Bu, boleh nggak saya tulisnya besok lagi? Besok pagi-pagi sebelum Ibu datang, saya menulis lagi Bu, lanjut dulu. Oke, saya bilang nggak apa-apa, besok lanjutin ya. Keesokan harinya dia bilang lagi ke saya, "Ibu, tulisannya udah dihapus sama teman-teman, jadi saya nggak bisa nulis lagi, nggak bisa lanjut nulis yang kemarin." Oke, nggak apa-apa, lain kali makanya selesaikan dulu nulisnya, kamu jangan melamun. Jadi itu Bu yang membuat dia lambat menulis itu. Dia stay di meja, duduk, pegang pensil, buku di depan, tapi dia malah ngeliatin temennya yang lagi nulis, temannya yang lagi udah selesai menulis lagi bercanda, terus atau dia ngelamun. Jadi itu yang faktor penyebab dia lambat gitu. Nah, pas hari itu dia selesai menulis. Karena apa? Mungkin karena kemarin dia mau lanjut nulis, karena nggak ada tulisannya lagi, dia selesai di hari itu. Nah, saya berpikir, nah ternyata dengan trik ini dia udah bisa selesai nulis. Tapi keesokan harinya dia kembali lagi seperti semula Bu, lambat lagi nulisnya. Makanya wah, ini memang harus ada strategi nih yang harus saya lakukan buat anak itu kembali fokus dalam menulisnya. Seperti itu Bu. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari penjelasan Ibu Riri barusan ya. Jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Riri capai dengan siswa ini? Apa yang Bu Riri harapkan setelah proses coaching ini? Oke, tujuan utama yang ingin saya capai yaitu siswa bisa menyelesaikan tugasnya di waktu yang tepat, tidak sampai membuat tugas-tugasnya itu dibawa keesokan harinya, seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya ya saya andaikan misalnya kecepatan menulis murid itu berada di level 8-10 misalnya ya. Dan untuk anak yang terlambat menulis itu kira-kira ada di level berapa? Mungkin bisa dibilang 5-6 kali ya Bu ya. Soalnya kalau dibandingin yang lain kan, walaupun belum bisa mengenal huruf, tapi dia sudah bisa mencapai angka 8-9 ya menurut saya dalam menulisnya. Tapi kalau dia udah jauh banget Bu, soalnya dia dari potensinya kelihatan, tapi sayang dalam menulis dia lambat, jadi dari 5-6 lah Bu gitu. Oke, 5-6 ya. Jauh sekali ya dari teman-temannya. Jadi gini, menurut Bu Riri, murid Bu Riri itu kan ada di level 8-10 ya kira-kira. Nah, kira-kira Bu Riri bisa nggak meningkatkan level anak yang terlambat itu misalnya setara dengan teman-temannya yang lainnya, misalnya dinilai 8 gitu. Oke. Insya Allah sih bisa ya Bu ya, asal saya mau usaha aja. Ya dari tadi saya sudah bilang awalnya saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional yang dimana saya akan menanyakan perasaan anak di awal pembelajaran sebelum mereka memasuki pembelajaran, apakah anak itu merasa senang ataukah anak merasa sedih. Jadi saat itu saya tahu
kegagalan yang mungkin dilakukan oleh anak itu bisa saja terpaut dengan perasaan yang dia alami saat itu, Ibu. Oke. Jadi apa nih rencana Bu Riri? Ide apa yang akan Ibu Riri keluarkan untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut? Ya, jadi ide yang pertama mungkin saya pertama akan melakukan pendekatan dulu. Yang kedua menanyakan perasaan anak ketika belajar. Nggak mungkin ya Bu ya, ketika anak itu mestinya mengalami kesedihan atau dia ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, saya paksakan dia untuk belajar menulis sampai selesai, saya tidak mungkin juga ya Bu ya. Mungkin itu trik-trik yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Sangat bagus sekali ya. Sekarang mari kita pikirkan kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengamatan Bu Riri ini ya, apa yang menurut Bu Riri Ya, bagaimana keadaannya Bu? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bapak sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah lega sekali Bapak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identitas maupun tanggung jawab. Semua sudah diterapkan tadi ya. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena itu merupakan salah satu hal yang paling sulit ya. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya. Ya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup ya Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu. Terima kasih. Iya Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.